Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mengobservasi dan membuat video wawancara di Desa Wisata Jibangan. Saya sendiri, Muhammad Wahyu Satriawan, dengan NIM. Saya Muhammad Salosudislo dengan NIM. Dan saya Syadilana Fabiani Putri dengan NIM. Itu saja perkenalan dari kami. Silahkan tonton videonya berikut ini. Dadah. Ada Pertama, kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengucapkan silaturahmi dulu di sini, Pak. Kita permisi kalau datang, waktunya sebentar. Sekalian nanti kalau ada apa-apa bisa dibantu, kita bisa bantu. Saya kan kemarin, kalau Bapaknya lupa, saya Satria. Saya Dila. Saya Fajri. Tapi kalau tanya-tanya sebentar seputar kelembagaan di Desa Wisata Jepara. Mungkin sebelum itu boleh ini nggak Pak? Perkenalan dulu bapaknya siapa, terus di desa Dipanggilnya sebagai apa? Sebenarnya ini apa? Ada trouble transport ya apa? Enggak apa-apa, nanti bisa di. Siap. Perkenalkan, nama saya Darmawan, biasa dipanggil Mas Wawan. Nah, masih muda, Mbak, baru 17 tahun. Oh, iya. 17 tahun tambah. Nah, lebihnya dari banyak pokoknya. Jadi, kalau saya sendiri di kepengurusan Dewi Cipa, Desa Wisata Cikarang. Jadi, kalau dulu saya sebagai ketua Pokdarwis kayak gitu. Tapi karena sekarang kan Pokdarwis sudah di cover di tingkat kelurahan, jadi status saya di sini cuma sebagai ini aja, membantu mengelola untuk Desa Wisata Cipangannya. Jibangan ini berdirinya sejak kapan, Pak, kira-kira? Kalau berdirinya itu sejak tahun 2014. Kalau nggak salah itu di bulan April itu yang meresmikan GKR Mas langsung untuk launching Desa Wisata Cipangan waktu itu. Nah itu motivasi apa yang buat Jepang itu menjadi desa wisata itu, Pak? Gimana itu, Pak? Nah, jadi sebelumnya memang kita diinisiasi dari lingkungan yang merupakan sentra industri kerajinan kipas bambu. Mayoritas warga di sini berprofesi berkiprah di kerajinan kipas. Nah, untuk aktivitas keseharian mereka rata-rata mengerjakan produksi, kemudian pemasaran dan sebagainya. Hanya saja waktu itu saya terinspirasi dari beberapa kampung ataupun desa yang lain itu untuk menjadi kita kemas menjadi sebuah destinasi pariwisata. Jadilah desa wisata gitu. Karena selain juga bisa memberikan tambahan untuk pendapatan masyarakat, tentunya juga bisa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi selain mungkin pengrajin, bisa juga untuk stakeholder yang lain itu bisa menikmati hasilnya dari aktivitas ataupun kegiatan desa wisata ini, seperti mungkin ibu-ibu PKK, kemudian dari teman-teman pemuda-pemudi Karang Taruna, itu kan semua bisa terlibat di dalamnya gitu. Awalannya itu cuma Bapaknya sendiri atau ada pengurusan sendiri, Pak? Kalau misalnya ada Pak, yang mau ada sama saudaranya sama siapa? Benar-benar yang Kalau ambil satu terus jadi ikut semua. ya, kalau yang pertama saya sendiri yang menginisiasi. Cuma dalam perkembangannya kita juga tidak mungkin bergerak sendiri. Kita mengajak beberapa orang, baik itu dari mungkin perwakilan pemuda, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, itu kita ajak untuk bersama-sama bisa membangun desa wisata Jibangan kayak gitu.
untuk kelompokan Pokdarisnya yang di kelurahan itu sejak kapan Pak? Kalau Pokdarwis di tingkat kelurahan itu sebenarnya sudah lama Mas ya, sudah. Cuma kalau dulu namanya bukan Pokdarwis, masih lembaga apa ya, LKM-nya Bangun Jiwa, jadi lembaga kelembagaan desa Oh, Pak. kayak gitu. Cuman karena waktu itu ada itu apa peraturan gubernur itu yang baru itu, akhirnya ini apa kita rubah menjadi Pokdarwis kayak gitu. Sehingga di tingkat keduyuan itu sudah tidak ada lagi Pokdarwis, tapi adanya manajemen ataupun pengelola desa wisata kayak gitu. Eh, tapi kalau sekarang misalnya di Jepangan masih ada apa? Misalnya ada satu case Pak, ada satu kasus atau ada beberapa masyarakat yang ngusulin, Mm-mm. harus ada apa di Jepangan, misalnya ada yang lagi yang baru booming sekarang kan running Pak, lari-lari gitu. Mm-mm. Misalnya nanti susur-susur kemarin ada ini apa namanya? Mm-mm. Susur sungainya itu kan misalnya jadi, nah itu nanti keputusannya di Bapak atau bareng-bareng musyawarah atau Bareng-bareng Mas. bareng? Jadi kita kan ada pengurus pengelola desa wisata kan, yang itu juga ada pengurus hariannya juga, ada apa beberapa divisi di bawahnya, sehingga ya kita kalau memutuskan sesuatu tentunya lewat musyawarah itu pengurus harian itu terutama. Kalau saya sebenarnya untuk saat ini saya lebih ke ini siapa mendorong kayak gitu teman-teman yang ada di pengurusan gitu. Saya cuma membantu kalau pas ada kegiatan, kadang saya dinilai pertimbangan bagaimana baiknya ya, untuk kegiatan itu ya. Tapi untuk teknis sudah teman-teman sih. Misalkan pas ada kunjungan nanti yang mendampingi untuk menjadi pemandu, kemudian penyediaan konsumsi dan sebagainya kemana sudah ada sendiri. Kalau desa wisata Jepangan ini tuh ada kerjasama nggak Pak sama pihak eksternal misalnya kayak akademisi gitu? Eh Sebenarnya cukup banyak ya yang sudah eh, apa datang ke sini untuk sifatnya bermitra kayak gitu. Kalau eksternal, kalau selama ini mungkin kalau kampus-kampus Atmajaya itu pernah di sini Atmajaya, kemudian UMY, Sekedar membeli paket wisata atau bekerja sama Pak? bekerja sama ya. Amikom juga waktu itu untuk apa namanya pembaruan media sosial waktu itu. Kalau yang Amikom itu, kalau yang lainnya itu dari pihak perhotelan Mbak. Itu pernah dari Jogja Plaza Hotel. Kalau yang sekarang jadi apa itu saya nggak tahu yang jadi Jangan Pak. bukan Kejayaan. Oh Kejaya. Nah, Karangpalang, Bangjo, yang terus ke utara dikit, yang sebelah timur jalan. Sekarang jadi apa itu? Hotel apa? Namanya baru itu. Nah itu dulu kita sempat lama. Jadi karena waktu itu dari dinas pariwisata DIY itu ada program One Village One Village One Hotel kayak gitu. Jadi satu hotel itu mendampingi satu desa wisata. Nah kebetulan waktu itu Jepangan itu didampingi sama Jakarta Plaza. Itu ada beberapa program yang dijalankan waktu itu, ada pendampingan apa manajemen pengelolaan, kemudian pendampingan masalah apa pelayanan prima kayak gitu. Kemudian ada juga yang secara fisik itu penanaman ini apa pohon tabebuya sepanjang jalan Jepangan ini masih itu tabebuya. Kalau pas lagi berbunga itu bagus ya Pak. Sepanjang jalan sini bareng-bareng munculnya warna kuning. Oh iya. Itu yang sampai sekarang masih. Masih ada. Sepanjang Masih ini Pak ada. di jalan. Kalau dulu kita namanya sepanjang jalan Mas, cuman banyak yang mati juga. Kebetulan di depan sini ada. Ini udah beberapa kali dipangkas jadi
agak pendek. Kalau peran tadi ya eksternal tadi itu lumayan berpengaruh nggak Pak buat desa ini? Sangat berpengaruh Mbak. Gitu. Artinya memang karena dari kami juga kan banyak keterbatasan baik dari sisi SDM, kemudian apa pengetahuan tentang bagaimana mengelola sebuah destinasi wisata yang baik dan benar gitu. Kemudian marketing, bagaimana kita bisa melayani pengunjung itu dengan baik itu kan kalau kita mencari sendiri kan itu agak sulit akhirnya kan ya tadi kita dengan adanya pendampingan itu ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan sehingga memberikan proses penyadaran untuk masyarakat seperti ini loh kalau kita itu melayani tamu misalkan kayak gitu. Jadi yo kita berusaha untuk punya SOP lah seperti itu. Jadi misalkan kalau pas ada tamu harus bagaimana, melayani bagaimana, yang harus disiapkan apa saja, misalkan kuliner, kemudian yang lain-lainnya kayak gitu. Sepertinya tadi ada pertanyaan yang lewat Pak. Nah itu kembali lagi ke atraksi Pak. Nah daya tarik atau atraksi di desa wisata Jepakan ini utamanya apa Pak? Atau ada apa aja? Kalau atraksi itu sebenarnya di sini cukup banyak Mas gitu. Cuman memang jarang sekali kita munculkan. Biasanya pas ada event-event tertentu kayak Mertifusun itu semua atraksi, semua kegiatan seni budaya itu muncul semuanya. Ada capilan, ada gejok lusung, ada ada karawitan kayak gitu. Banyak gitu. Kemudian kalau yang atraksi sifatnya mungkin kita menjamu tamu memang itu jarang ini ya. Karena itu kan sifatnya paket ya. Misalkan kalau cuma durasi pendek kan paling cuma 2-3 jam maksimal. Itu kan kalau dipotong untuk atraksi kan itu terlalu pendek banget. Tapi ada juga dulu beberapa kali kunjungan itu yang minta ya. Ada ya kita menampilkan atraksi. Waktu itu kita menunjukkan tarian gitu untuk penyambutan tamu. Oh, di sini Pak. Terus kalau tari-tari gitu yang nari juga warga sini Pak? Warga sini, anak-anak sini. Gitu. Nah untuk daya tarik yang paling diminati oleh wisatawan sejauh ini itu apa? Kalau selama ini edukasi Mas, edukasi kerajinan pipas itu yang menjadi ikon kita dan cukup memberikan pendapatan yang lumayan besar untuk desa wisata. Tadi kan ada atraksi habis itu pas pengolahannya tadi Pak kan ada dari warga sekitar terus ada dari eksternal. Kira-kira tuh pernah ada problem nggak Pak? Trouble apa gimana? Yang satu pinginnya A, yang satu pinginnya B. Ya kalau terkait dengan pengelolaan saya kira itu di semua desa wisata sama Mas gitu. Yang namanya masalah tantangan itu kan mesti ada, tapi kembali ke bagaimana kita bisa mencari solusi bersama yaitu tadi dengan kita obrolkan bersama, kita bermusyawarah, ABI kayak gitu. Ya terkadang memang ya biasalah silang pendapat gitu. Tapi nanti kita bermuara di satu titik gimana kita menemukan solusi yang terbaik dari diskusi yang kita lakukan. Jadi untuk peran kelembagaan di desa ini dalam menjaga daya tarik dari desa wisata ini itu gimana Pak? Kita sering sering berkumpul meskipun tidak secara formal. Jadi kita selalu mendiskusikan tentang perkembangan yang ada kayak gitu.
misalkan apa yang kurang tentang apa terkait dengan paket wisata yang kita sudah laksanakan, nanti kita evaluasi ya gitu, apa yang kurang. Nanti kita lengkapi, nah, gitu. Seperti itu mas. Jadi intinya kita selalu berkomunikasi satu sama yang lain untuk mencari solusi atas permasalahan yang mungkin kita hadapi untuk pengembangan desa wisata. Eh, selain bikin ini kan edukasi lah Pak. Mm-mm. Paketnya kira-kira ada berapa paket di sini? Perkiraan aja. Cuma bikin ini habis itu lanjut susur sungai kah? Apa ini habis itu tari? Kira-kira ada berapa Pak? Sebenarnya kalau yang utama kita wisata edukasi itu mas, gitu. Wisata edukasi kipas bambu. Jadi apa sih pengunjung itu kita setting untuk dia bisa mempraktekkan bagaimana membuat kipas gitu. Dari sana waktunya pendek itu dari setengah jadi sampai jadi gitu. Itu yang memang menjadi ikon utama kita, wisata edukasi. Kemudian yang kedua itu kalau terkait dengan paket wisata budaya itu karawitan mas, itu karawitan. Jadi pengunjung juga bisa melakukan langsung didampingi sama nanti ada pemandu tersendiri yang basicnya memang dia bergelut dalam dunia seni dan budaya untuk menampung wisatawan yang mengambil paket wisata karawitan. Itu ada timnya sendiri apa gimana Pak? Apa sini sudah menyediakan? Apakah sini sudah menyediakan? Apakah terus apa misalnya kami kan mau beli paket kita yang ngatur sendiri, kami mau gini atau sudah dari mana? Sudah ada dari kami. Jadi nanti ada tim sendiri yang khusus untuk mendampingi wisata budaya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memang dulunya kita punya wisata alam itu Mbak, yang tubing itu. Cuman memang itu ada beberapa kendala yang sifatnya memang harus menjadi pertimbangan tersendiri karena kaitannya dengan safety pengunjung, sehingga itu memang itu kita off-kan kayak gitu. Kita baru mencari alternatif untuk tetap bisa mengembangkan wisata alam tapi dengan tidak bentuk formanya seperti itu. Mungkin dengan tadi yang disampaikan Mas Satria tadi, yang mungkin kita jalan-jalan menyusuri sepanjang sungai, mungkin kemudian bisa kita setting jadi outbound untuk para pengunjung ataukah di sana. Memang sebenarnya tempatnya sangat memungkinkan. Selain luas juga alamnya cukup mendukung. Uh, Nah, saya sambil nggak apa Mas? sambil Sumuk ya Mas? betul nama kita lah. Salah omongan. Nah buat harga paketnya Pak, kira-kira ini yang menentukan bisa dinegosiasi nggak sama pengunjungnya atau bagaimana? Bisa Mas. Saya bilang tetap ini nggak sama apa. Pada prinsipnya dari kami sudah ada paket wisata yang baku, kayak misalkan dari wisata edukasi, kemudian seni dan budaya, kemudian yang lain-lainnya. Hanya saja nanti biasanya dari si tamu itu minta potongan kayak gitu. Nah itu kita bisa negosiasi. Biasanya terkait dengan jumlah yang mau datang, itu nanti baru kita memutuskan kira-kira dikasih potongan berapa kita gitu. Tapi dari kami sudah ada patokan baku. Misalkan untuk pengunjung jumlah sekian itu nanti berapa, kan sudah ada. Gitu. Terus apakah ada aturan atau pedoman khusus dalam mengelola wisata agar tetap berkelanjutan? Kalau aturan khusus sebenarnya tidak ada Mbak. Cuman ya peraturan tidak tertulis. Jadi lebih kita ke bagaimana proses menyadarkan masyarakat itu memang suatu hal yang
jadi PR bersama. Dan itu hampir dialami semua desa wisata yang ada di Bantul gitu. Mungkin di lainnya juga bagaimana bisa apa namanya memberikan pemahaman apa terkait dengan ini loh, desa wisata itu sebenarnya eh, sebuah gerakan yang itu bisa melibatkan bersama gitu. Kalau cuma di handle sama beberapa orang itu namanya bukan desa wisata. Nah, tapi lebih ke manajemen persoalan dan Eko. Nah, karena dengan banyaknya elemen yang terlibat, tentunya kan nanti banyak support yang bisa kita dapatkan juga. Karena kembali ke kalau misalkan ada pendapatan pun nanti kan kita bisa share ke semua yang ikut untuk memajukan desa wisata ini. Gitu. Kan ini kan kipasnya dari bambu tuh Pak. Nah itu tadi ada aturan misalnya kalau misalnya yang pesen banyak bambunya langsung dibabat sampai habis atau gimana apa udah ada pengolah kami juga atau ada setoran kan gimana? Kalau untuk material bahan baku untuk kipas bambu itu di sekitar sini sudah cukup minim mas, bisa dikatakan udah habis lah kayak gitu. Rumah habis lah. Udah habis kayak gitu. Hanya saja karena proses peremajaan bambu itu kan juga sebenarnya bisa dikatakan cukup lama juga gitu. Itu kita sudah mendatangkan dari luar kota, ada di Kulon Progo, ada di Purworejo, lebih banyak dari Purworejo. Itu kantong material bambunya seperti itu. Lalu itu balik lagi ke pentahelixnya ya Pak. Kan tadi udah sama akademisi terus sama pebisnis ya tadi. Nah itu kalau untuk dari pemerintah sendiri itu sudah peran apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam desa wisata ini Pak? Kalau pemerintah lebih ke pendampingan secara formal mas, gitu. Jadi dari dinas pariwisata baik DIY maupun Bantul itu yang pertama mendampingi secara langsung dalam bentuk pelatihan baik pelatihan manajemen pariwisata, mengelola penginapan atau homestay, kemudian mengelola kuliner dan sebagainya. Pokoknya semuanya yang terkait dengan aktivitas kepariwisataan kayak gitu. Mungkin itu sih. Kemudian juga kalau dari dinas, kalau pas ada event-event lomba itu biasanya kita juga diundang, diajak kayak gitu. Tergantung dari sini mau ikut atau enggak itu terserah. Tapi kemarin berapa kali event kita juga ikut andil dan ya alhamdulillah beberapa kejuaraan kita juga udah dapatkan gitu. Ya termasuk itu yang ada kayu syuting itu dulu kita pernah ikut lomba video profil itu. Juara harapan berapa itu? 1 ya. Kayak gitu sih. Terus kalau bentuk kerjasama yang menurut Bapak itu paling membantu pengembangan desa wisata ini tuh kerjasama sama siapa Pak? Hampir semua berdampak sih Mbak. Gitu. Jadi tentunya ya eksternal yang pengen membantu kesenian tentunya dengan niat yang baik juga, bagaimana nanti bisa bersama-sama untuk membantu pengembangan desa wisata Cipangan kayak gitu. Dan tentunya mereka punya beberapa kegiatan program yang nanti bisa ditawarkan, disampaikan ke kami. Nah, tergantung nanti kita kebutuhannya apa, nanti kita menyesuaikan. Biasanya sebelum eksekusi program itu kita diskusi dulu, kita ngobrol gitu apa yang dibutuhkan, nanti gimana teknisnya pelaksanaan kayak gitu. Kalau untuk dari masyarakatnya kan katanya itu tentang regenerasi ya Pak. Nah regenerasi itu
Sampai sekarang apa masih menjadi masalah? Itu hampir semua desa wisata mengalami hal yang sama, Mas, tentang proses kaderisasi kayak gitu. Tapi sebenarnya itu memang ya masalah klasik. Kalau di Jipangan kita sudah mulai untuk mengajak teman-teman yang pemuda kayak terlibat. Itu memang kalau banyak yang mudah-mudah kita tegakkan, kita sebetulnya banyak ide-ide ataupun gagasan yang fresh juga ya Bu. Dibandingkan dengan kaum yang sudah tua termasuk saya itu kan lebih ke apa ya istilahnya anak itu tuturi handayani lah ya. Kita mendorong dari keluarga tapi untuk kiprah yang eksekusi di lapangan itu teman-teman yang pemuda kita udah mulai mengajak ke sana. Nah, terkait itu apakah sudah ada seperti program untuk dilakukan para kaum muda seperti dari Karang Taruna mungkin? Itu apa sudah ada program yang dijalankan dari pihak desa wisata sendiri, Pak? Kemarin kita sudah pernah melaksanakan ini kerjasama dengan eh, apa itu semacam HMG itu kan. HMG-nya Visipologi. Oh iya, iya. Itu belum lama ya. Paling sekitar 2 bulan yang lalu itu kita kumpulkan teman-teman pemuda Karang Taruna ikut ini tentang sosialisasi, jadi pengenalan tentang desa wisata Jipangan yang mereka dulunya belum pernah tahu apa sih desa wisata ya, jadi tahu. Kemudian di situ kita juga menyampaikan tentang pentingnya itu tadi proses kaderisasi untuk desa wisata, sehingga nanti memang setelah acara itu harus ada follow up yang yang nyata lah ya. Setelah itu kita baru ingin mengumpulkan itu tadi yang dulu pernah kita kumpulkan untuk duduk bersama lagi. Kita nanti mau bikin mungkin bikin event atau mungkin bikin program yang terkait dengan penataan lebih lanjut desa wisata. Kalau dari desa wisata Jepangan kemarin ada permasalahannya di media sosialnya kan banyak banget tuh Pak. Saya kemarin ngecek, aduh gimana mau tak masukin ke PPT, belum sempat gitu. Kan mungkin nanti kalau butuh bantuan Bapak kan kontak saya nanti gimana mau kita bantu. Terus kalau dari media lain seperti kayak Tribun News dari media-media Ya, eksternal, artikel-artikel. artikel ada kayak Pak yang pernah kesini dari berita mana Cukup banyak sih Mas. Dulu pernah dari Indosiar juga pernah. Indonesia Ya. Dari RBTV dulu. RBTV ada program dulu yang namanya Pelangi Jogja. Ya. Oh, Pelangi Jejak. Dulu pernah liputan di sini juga. Kalau dari media massa, ya pernah juga sih, tapi saya lupa. Tapi ada itu dari media massa. Dia ada ya Pak. Ada. Ya. Kalau tadi terkait dengan media sosial, nanti saya tak nyuwun tolong jenengan Mas untuk lebih mengkerucutkan tadi yang beberapa katakanlah akun yang tidak jelas yang sudah istilahnya nggak dikelola dengan baik itu di off kan aja gitu. Nanti diganti dengan akun yang baru yang lebih lebih bagus untuk performanya gitu. Ini udah hampir waktunya Pak. Yang terakhir, harapan Bapak terhadap kelembagaan di desa wisata ini ke depan atau dari desa wisata Jipangan ke depannya gimana? Harapan saya bagaimana desa wisata Jipangan itu menjadi desa wisata yang maju, itu artinya menjadi salah satu tujuan wisata bagi yang ada di Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta, sehingga nanti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
bisa memberikan pendapatan tambahan untuk warga sekitar di Cipanan. Itu. Mungkin ada pesan dari Bapak buat wisatawan khususnya anak muda agar tertarik memilih paket wisata di sini. Pesan gitu Pak dari Bapak. Iya, kalau pesan saya untuk saat ini bagaimana kita bisa mencintai produk dalam negeri kayak gitu. Artinya kipas bambu itu kan merupakan salah satu produk kerajinan yang mana dihasilkan oleh tangan-tangan perajin lokal. Nah, itu sudah selayaknya mendapatkan apresiasi, mendapatkan apa namanya ya penghargaan dari terutama generasi muda sendiri. Jangan sampai nanti mereka lebih mencintai produk luar daripada produk dalam negeri, karena bagaimanapun ketika kita membeli produk lokal itu kan kita bisa membantu ekonomi masyarakat juga. Tidak sebatas kita cuma karena saya butuh, tapi kita juga membantu sesama gitu, sehingga nanti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat seperti itu. Sudah cukup itu dulu wawancara dari kami Pak. Tanya-tanya sebenarnya kalau ada salah kata dari mahasiswa UGM, saya mewakili teman saya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Sama-sama. Iya Pak. Siap. Ada dari dulu. Cukup Pak.